Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Malam Pak. Malam Pak. Malam Pak. Malam. Baik, untuk PowerPoint-nya sudah bisa terlihat? Sudah Pak. Nah, oke. Kita masuk kepada pembahasan pada pertemuan kita ya tentang smart grid sistem tenaga listrik ya. Nah, dengan meningkatnya kebutuhan listrik ya dan kemudian adanya penetrasi dari energi terbarukan dalam pembangkit listrik ya. Jadi biasanya ya pada sistem transmisi dan distribusi itu kita kenal dengan jaringan listrik. Nah, kemudian ya di Indonesia rata-rata masih jaringan listriknya secara tradisional. Di mana jaringan listrik tradisional ini ditandai dengan aliran listrik ya yang searah, kemudian pembangkit listrik yang tersentralisasi serta ketergantungan yang tinggi terhadap bahan bakar fosil. Masih rendahnya proses otomasi ya dan kemudian masih rendahnya pengelolaan penggunaan listrik yang dilakukan oleh konsumen ya. Ini saya tampilkan gambar dari skema jaringan tradisional ya, di mana dari satu sisi power infrastrukturnya ya, transmisi, kemudian masuk ke distribusi, distribusi masuk kepada konsumen, ya, kemudian bagaimana juga dari marketnya ya, ini merupakan jaringan listrik yang secara tradisional. Jadi aspek yang terjadi pada kekurangan jaringan listrik tradisional itu dapat kita mengembangkan jaringan listriknya menjadi yang lebih baik. Salah satunya dengan konsep jaringan listrik yang modernisasi, misalnya konsep jaringan listrik pintar atau smart grid ya. Jadi smart grid di sini adalah merupakan jaringan listrik yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan telekomunikasi ya, yang memungkinkan adanya komunikasi dua arah antara produsen dan konsumen listrik ya. Nah, tujuan dari penggunaan teknologi ini adalah untuk meningkatkan pengawasan, pengendalian dan komunikasi ya dalam rangka pasokan listrik sehingga menghasilkan efisiensi dan juga dapat meningkatkan kehandalan dari jaringan listrik sehingga menjadi lebih baik ya. Nah, ini ada skema dari smart grid ya. Ya, ini di mana ini tadi secara tradisional, kemudian ini menggunakan secara infrastrukturnya menggunakan inteligensi. Ya, ada beberapa penambahan teknologi. Nah, pada smart grid di sini ya, jaringan listrik modern ini terintegrasi dengan teknologi sensor, kemudian adanya komunikasi, kemudian sistem kendali, sehingga jaringan listrik ya yang kita gunakan mampu bekerja dengan smart. Tentunya untuk peningkatan manajemen dan kebutuhan listrik ya. Kemudian pada jaringan listrik itu juga ada teknologi tambahan ya yang sebagai pendistribusian data atau informasi ya dengan melihat kondisi real time-nya dari jaringan listrik itu sendiri. Nah, berikut ini adalah skema aliran daya ya, data dan informasi pada smart grid.
Nah, jadi ini kita bisa lihat di tengah-tengah itu adalah komunikasi, ya. Kemudian dari sisi pengguna, ya, ini adalah dari sisi pengguna user. Kemudian ada baterai, kemudian ada power, ya. Kemudian ada generator, ada full cell-nya, kemudian ada storage-nya, ada electrolyzer, kemudian ada tenaga anginnya, kemudian ada tenaga biomasa, ya, kemudian ada super kapasitornya, kemudian ada untuk pengguna user. Nah, jadi smart grid sistem tenaga listrik ini adalah integrasi aliran integrasi listrik dengan teknologi-teknologi yang dapat meningkatkan kehandalan dari sistem tenaga listrik itu sendiri. Smart grid, ya, dapat kita definisikan sebagai jaringan listrik pintar, ya, yang menggabungkan tadi, ya, jaringan listrik dan teknologi komunikasi digital secara cerdas, ya. Tentunya jaringan turbin di sini, ya, jaringan pintar di sini mampu menyediakan tenaga listrik dari berbagai sumbernya, misalnya dari sumber turbin angin, kemudian tenaga matahari, ya. Nah, ini dia dari sisi gambar untuk teknologi smart grid-nya. Di sini adalah generasinya. Generasi di sini dalam artian hasil tenaganya bisa dari angin, kemudian dari diesel, dari power plant, ya. Kemudian ditransmisikan. Kemudian ini ada secara smart grid, ada secara ini, kemudian dikomersilkan ke industri. Inilah di penggunaannya. Nah, pada smart grid itu ada beberapa komponen. Ada komponen inteligensi komponennya. Bisa ditunjukkan itu? Nah, kemudian kita lanjutkan komponennya. Kemudian ada smart power meter. Suara saya terdengar? Ada yang dengar Pak, ada yang enggak Pak, gara-gara sinyal Pak. Terkadang-kadang dia Pak dengar. Ya, berarti dari sisi jaringan itu. Oke. Nah, kemudian smart power meter, ya, di sini adalah meteran pintar, ya. Ini dia menyediakan komunikasi dua arah sebagai penyedia daya, ya, untuk konsumen pengguna akhirnya. Kemudian komponen smart grid itu ada smart substation, ya. Di sini gardu, ya, merupakan termasuk sebagai pemantauan dan kontrol data, ya, operasional dari posisi status daya tersebut. Sedangkan gardunya itu digunakan untuk mengubah tegangan pada beberapa kali di beberapa lokasi dan juga sebagai penyedia keamanan, ya. Kemudian komponen smart grid-nya itu ada superconducting cable. Nah, di sini digunakan untuk menyediakan transmisi daya jarak jauh, ya. Kemudian ada komunikasi terintegrasi. Nah, di sini bagaimana kunci dari teknologi smart grid itu adalah komunikasi terintegrasi. Jadi bagaimana kebutuhan real time dari sistem tersebut dapat terpenuhi. Nah, dalam komunikasi smart grid ini ada beberapa teknologi yang digunakan, ya. Ada PLC, kemudian ada SCADA, ada wireless, ada seluler, ya. Nah, kemudian komponen terakhir adalah unit pengukuran fasor. Nah, di sini digunakan untuk mengukur gelombang, ya. Mengukur gelombang listrik pada jaringan listrik dengan menggunakan sumber waktu untuk dilakukan secara sinkronisasi.
Jadi semakin